atau biasa disebut sebagai choking merupakan salah satu kegawat daruratan yang terjadi akibat tersumbatnya tenggorokan akibat suatu benda sehingga sering terjadi pada bayi dan anak-anak, terutama kurang dari 3 tahun, dengan insidensi 75% dikarenakan anak-anak belum matang secara fisik. Anak-anak belum dapat mengunyah secara sempurna, sehingga memiliki kebiasaan memasukkan benda-benda yang baru dikenal ke dalam mulut mereka. Pada orang dewasa, tersedak sering terjadi akibat kebiasaan cara makan dan mengunyah. Misalnya, terjadi akibat makan terlalu cepat, mengunyah makanan tidak sampai halus, makan sambil berbicara, tertawa, berjalan, bahkan berlari. Normalnya, manusia memiliki mekanisme fisiologis untuk mencegah terjadinya tersedak. Seperti penutupan epiglotis yang berfungsi sebagai pengaturan masuknya makanan dan udara. Tersedak pada seseorang merupakan keterlambatan dari menutupnya katup epiglotis pada tenggorokan. Makanan yang seharusnya masuk ke kerongkongan akibat dari keterlambatan epiglotis dalam menutup makanan masuk ke jalur pernapasan dan menyebabkan seseorang mengalami tersedak. Makanan atau benda asing tersebut biasanya tersangkut pada laring atau trakea sehingga dapat menyebabkan obstruksi jalan napas total. Stridor ini paling sering terjadi akibat adanya pengurangan aliran udara yang menyebabkan adanya peningkatan energi untuk mengeluarkan napas melalui jalan napas, sehingga mengakibatkan adanya turbulensi. Stridor biasanya hanya terdengar saat inspirasi. Namun, pada obstruksi total atau berat, stridor dapat terdengar saat ekspirasi. Mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Pemeriksaan fisik yang harus diperhatikan seorang klinisi dengan pasien tersedak antara lain sianosis, tingkat kesadaran, pola dan kedalaman pernafasan, retraksi dinding dada, serta penggunaan otot-otot aksesoria saat bernapas. Jika seorang tersedak dan menyumbat saluran nafas, ini yang dilakukan. Hei, kamu tersedak? Apa kamu bisa batuk? Batukan sekeras mungkin. Aku akan berikan 5 tepukan di punggungmu. Pukul di antara 2 tulang belikat. Apakah terasa lebih baik? Tidak? Aku akan berada di belakangmu. Posisikan kepalan tangan kanan di ulu hati di bagian bawah tulang dada. Tangan kanan mengepal. Posisikan kepalan tangan kanan di antara kedua jari kiri. Berikan 5 hentakan perut ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jika tidak berhasil, lakukan tekuan punggung dan hentakan ulu hati secara bergantian sampai sumbatan jalan nafas keluar. Jika setelah 3 kali pengulangan tepukan punggung dan hentakan perut tidak berhasil, panggil ambulans. Jika korban tidak sadar dan tidak bernafas, lakukan resusitasi jantung baru. Jadi ingatlah, jika seorang tersedak, usahakanlah untuk membatukan, menepuk punggung, mendorong keluar sumbatan. Dan itu yang dilakukan saat tersedak. Untuk mengetahui apakah bayi Anda tersedak karena mereka tidak dapat batuk atau menangis dan mereka tidak dapat bernafas sehingga mereka tidak mengeluarkan suara gemericik normal. Jika ini terjadi, hal pertama yang dilakukan yaitu hanyalah menopang kepala bayi Anda dan mengarahkan ke depan, dan saya akan memberi mereka yang kami sebut dengan back balls atau pukulan bayi. Dengan posisi ini, Anda dapat melihat kepala lebih rendah daripada pantatnya, dan kemudian dengan tumit tangan aku akan memberikan pukulan di antara tulang belakang mereka. Jadi saya akan menunjukkan kepada Anda sekarang. Jika tidak keluar, maka saya akan mencoba lagi dan terus sampai keluar. Yang dilakukan yaitu menciptakan getaran pada pukulan punggung dan tekanan dalam saluran pernafasan yang diharapkan akan memaksa benda keluar. Jika mereka tidak berhasil dan saya telah melakukan 5 pukulan ke belakang, maka hal yang dapat Anda coba yaitu membalikkan badan bayi dengan posisi awal, kepala lebih rendah, biarkan mereka bertumbuh pada lutut. Kemudian dalam posisi ini dengan 2 jari tepat di tengah dada bayi, saya akan memberikan mereka apa yang kami sebut dengan dorongan dada, dan itu adalah dorongan yang sangat cepat. Jika tidak keluar lagi, terus saja lakukan. Apa yang dilakukan oleh dorongan dada yaitu mendorong atau menekan, memompa saluran pernafasan agar benda asing keluar dari pernafasan. Abdominal thrust atau manuver Heimlich adalah tindakan penekanan udara keluar dari paru-paru dan membuat sumbatan terlepas dari saluran nafas, sehingga anak bisa bernafas normal kembali.
Bagaimana cara melakukan abdominal thrust? Pertama, penolong berdiri di belakang anak. Letakkan lengan di bawah lengan anak, mengelilingi pinggang, kepal tangan, dan letakkan antara pusar dan tulang dada. Kemudian, raih kepalan tangan dengan tangan lainnya. Lakukan hentakan ke arah atas dan belakang tubuh anak sebanyak 5 kali. Jika Anda mencurigai seseorang tersedak, maka langkah pertama adalah bertanya kepada mereka, apakah Anda tersedak? Penting untuk memastikan bahwa inilah yang terjadi. Jika korban bernafas, maka dorong korban untuk batuk. Tindakan batuk dapat membantu mengeluarkan makanan atau barang apapun yang menghalangi jalan nafas korban. Batuk tidak membantu dan korban tidak dapat berbicara, berhenti batuk, atau bernafas. Anda harus memberikan pukulan punggung hingga 5 kali. Tangan Anda di antara tulang belikatnya untuk memeriksa setelah setiap pukulan untuk melihat apakah penghalang telah dibersihkan. Punggung gagal, menghilangkan sumbatan, menyerahkan hingga 5 dorongan perut. Berdiri di belakang korban dan letakkan sekitar bagian atas perut. Mencondongkan tubuh ke depan. Darah pusar dan bagian bawah tulang dada. Dengan tangan lain dan tarik 5 kali. Periksa mulut korban. Jika masih tersedak, maka itu adalah situasi yang mengancam jiwa dan Anda perlu menghubungi tindakan medis. 3 dan 4 untuk memeriksa ulang mulut setelah setiap langkah. Lakukan ini sampai bantuan datang atau korban menjadi tidak responsif. Ingat, kondisi korban mungkin bisa menjadi lebih buruk dan mereka bahkan bisa menjadi tidak respon. Jika ini terjadi, bersiaplah untuk menggunakan bantuan hidup dasar dan memulai CPR.